Saudaraku, di dalam beberapa tahun belakangan ini, kita kadang-kadang dikejutkan dengan berita anak-anak dari tokoh-tokoh terkenal dalam kekristenan atau anak seorang pendeta besar dikabarkan meninggalkan imannya dan mereka menjadi seorang yang tidak percaya. Atau mungkin kita punya teman yang juga mengalami hal yang sama. Atau mungkin kita adalah orang tua yang bergumul dan mengalami hal yang seperti itu. Nah saudara, kalau kita mendengar kisah-kisah tersebut, kita mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa seorang anak yang dibesarkan di dalam keluarga orang beriman bisa meninggalkan imannya? Saudaraku, Alkitab pun sebetulnya memberikan beberapa contoh, di mana anak dari keluarga yang takut akan Tuhan pun, ketika dewasa, mereka menjadi pribadi yang tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Di zaman sekarang ini, ada cukup banyak orang-orang tua yang meskipun mereka sudah mendidik anak dengan begitu baik, sudah mendidik di dalam iman orang tuanya, namun ketika mereka menjadi dewasa, mereka menjadi pribadi yang memilih jalan hidup yang menyimpang, tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah saudara, mengapa mereka meninggalkan iman? Mengapa mereka meninggalkan gereja? Mari saat ini sama-sama merenungkan Amsal 22 ayat yang ke-6 yang merupakan episode 22 dari seri Amsal kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah saudara, apakah arti Amsal ini? Di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah Ulangan 6 ayat 7-9 menegaskan bahwa adalah tanggung jawab orang tua di dalam mengajar anak-anak mereka tentang Tuhan, tentang hukum-hukum dan tentang kehendak Allah. Orang tua harus mendidik anak-anaknya supaya mereka mengenal Allah dan mereka mentaati Allah di dalam kehidupan mereka. Amsal ini mengatakan saudara, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah kata didiklah di dalam bahasa Ibrani secara literal adalah memasukkan sesuatu di dalam mulut atau memberi sesuatu untuk dicicipi. Seperti seorang ibu atau perawat yang memasukkan suatu makanan yang sudah dikunyah ke dalam mulut seseorang. Nah kata ini kemudian diterjemahkan memulai, mendidik, atau melatih. Saudara, di dalam teks asli sesungguhnya kalimat ini hanya didiklah orang muda menurut jalannya. Jadi kata yang patut baginya itu adalah sebuah tambahan. Nah, apakah jalan itu? Bisa berarti saudara, jalan yang harus ditempuh seorang anak sesuai dengan hukum Allah. Yaitu jalan yang tepat dan benar sesuai dengan terang firman Tuhan. Atau bisa juga berarti jalan yang terbaik, yang sesuai dengan kepribadian dan sifat-sifat tertentu daripada anak itu sendiri. Saudara, Amsal cukup banyak membandingkan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik, atau jalan hikmat dan jalan kebodohan. Nah, tugas orang tua di dalam hal ini adalah menolong supaya anak-anak yang masih muda dapat memilih jalan yang benar dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang ke-15 di pasal ini, Amsal mengatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, penulis Amsal mengatakan bahwa orang muda sesungguhnya mereka kurang pengalaman, mereka kurang hikmat. Karena itu orang tua bertanggung jawab di dalam mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Yang dimaksud dengan orang muda di sini saudara, bukanlah hanya anak-anak, tetapi mereka yang masih kurang pengalaman, kurang hikmat. Mereka yang masih perlu arahan dan didikan supaya mereka kemudian mampu memilih jalan yang benar di dalam kehidupan mereka. Didiklah orang muda ketika mereka masih dalam usia belajar untuk mempersiapkan mereka menjalankan hidup yang telah dirancangkan oleh Allah bagi mereka.
Perkenalkanlah mereka kepada Allah. Ajarlah mereka dan latihlah mereka untuk mentaatinya. Didiklah mereka seperti prajurit yang diajar bagaimana menggunakan senjata dengan benar, bertindak sesuai dengan kedudukan mereka, dan belajar untuk mematuhi perintah. Nah, didiklah mereka menurut kemampuannya, tentu saja dengan lembut seperti seorang pengasuh yang menyuapi anak-anak sedikit demi sedikit, namun setiap hari dan terus-menerus. Namun saudaraku, lebih daripada semuanya itu adalah teladan orang tualah yang merupakan alat mendidik dan melatih yang ampuh. Saya pernah membaca kisah tentang Franklin Graham, anak daripada almarhum Billy Graham. Dia pernah berkata begini, saudara. Orang tua saya memberikan kebebasan cukup banyak dan tidak menentukan jam berapa saya harus pulang ke rumah setiap hari. Dia berkata, saudara, bahwa mamanya seperti mama yang lain, mempunyai cara sendiri untuk mendidik anak-anak. Nah, setiap hari dia selalu duduk dan menunggu Franklin pulang, tidak peduli jam berapa. Dan hal itu, saudara, sangat mengganggu bagi Franklin. Karena dia jadi merasa bersalah jika dia pulang terlalu malam. Nah, kadang-kadang ketika dia pulang sangat larut, dia akan berusaha untuk menyelinap masuk dengan sembunyi-sembunyi. Namun tetap saja, ketika setiap kali dia pulang, mamanya sudah menunggu dengan pakaian tidur, duduk di kursi goyang dengan buku atau Alkitab terbuka di pangkuannya. Nah, ketika dia melihat Franklin, dia akan berkata begini, "Puji Tuhan, kamu pulang dengan baik-baik saja." Nah, dia hanya berkata begitu, saudara. Kemudian dia akan mengucapkan selamat malam dan kemudian masuk ke dalam kamarnya. Nah, jadi meskipun Franklin sudah memohon untuk tidak menunggu dia pulang, mamanya akan selalu menunggu dengan lampu yang selalu menyala dan dia akan selalu duduk di sana sambil membaca buku atau membaca Alkitabnya. Nah, sebagai orang muda, saudara, akhirnya Franklin menyerah. Dia berusaha untuk selalu pulang tidak terlalu malam setiap hari. Amsal mengatakan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, saudara, pada kenyataannya kita melihat seperti yang di awal tadi, bahwa meskipun orang tua sudah mendidik, sudah mengajar anak-anaknya dengan begitu baik, namun ada juga anak-anak mereka yang setelah dewasa kemudian hidupnya menyimpang. Nah, satu prinsip yang kita harus mengerti ketika kita membaca Amsal ini adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Amsal ini, saudara, bukanlah sebuah janji, yakni bahwa kalau melakukan A, maka hasilnya pasti B. Seperti tulisan-tulisan Amsal lainnya, Amsal itu adalah sebuah pengamatan universal yang dilakukan oleh Salomo. Pengamatan secara umum terhadap sebab akibat yang terjadi, yaitu jika sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa mengarahkan generasi mudanya kepada jalan hikmat, maka hikmat itu akan menuntun jalan mereka. Saudaraku, sifat-sifat yang baik, hal-hal yang baik yang pernah ditanam di dalam diri anak-anak, itu akan melekat seumur hidup. Saudara mungkin pernah punya pengalaman seperti itu dengan orang tua saudara. Hal-hal yang pernah orang tua kita katakan dan teladankan di dalam hidup kita, biasanya akan selalu kita ingat. Atau mungkin ajaran orang dewasa lainnya, guru, pembina rohani, atau mungkin seorang yang lebih dewasa yang Tuhan pernah hadirkan di dalam kehidupan kita. Matthew Henry, saudara, mengatakan, banyak orang yang telah menyimpang dari jalan yang baik yang diajarkan kepada mereka. Salomo sendiri melakukannya. Namun pengajaran di masa muda bisa menjadi sarana bagi mereka untuk memulihkan diri seperti yang diperkirakan terjadi pada Salomo. Nah, saudara, kita tahu bahwa di masa tuanya Salomo meninggalkan Tuhan. Namun beberapa penafsir mengatakan bahwa sebelum dia meninggal, dia sempat kembali kepada Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin.